Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat amalan surgawi dalam kondisi sehat walafiat, tetap beraktivitas sambil menunggu insya Allah antrian haji bagi para sahabat yang sudah mendaftarkan haji. Sambil menunggu daftar tunggu untuk berangkat haji, para sahabat amalan surgawi jika memiliki rezeki lebih bisa melakukan umroh, sehingga insya Allah bisa melakukan berdoa di sana untuk bisa dipercepatkah atau diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah haji di tahun 2025, 2026 insya Allah. Sahabat haji semuanya, ini ada berita antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sudah menyepakati kuota haji tahun 2025. Silakan sahabat amalan surgawi semuanya untuk melakukan like, share, dan subscribe channel amalan surgawi. Semoga berita gembira ini sampai ke rekan, saudara, keluarga yang sedang mencari informasi haji tahun 2025. Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabi'ah di Jeddah Minggu 12 Januari 2025. Ini masih sangat baru dan ini menjadi informasi yang alhamdulillah pantas kita syukuri. Bapak Menteri Nasaruddin mengatakan, alhamdulillah hari ini kami menandatangani kesepakatan haji dengan pihak Arab Saudi. Salah satu poinnya adalah kuota jamaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. Masya Allah, semoga ini bisa memperkecil jumlah antrian yang terjadi di Indonesia, yang kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya sampai puluhan tahun. Tentu ini berharap juga belum cukup memadai gitu ya untuk mengurangi antrian itu, tapi semoga di tahun-tahun ke depan Indonesia mendapatkan prioritas mendapat tambahan kuota di jamaah haji Indonesia, sehingga itu tadi bisa mengurangi antrian yang cukup panjang untuk para jamaah haji atau calon jamaah haji. Dan turut hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Marwan Dasopang, Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dhanil Anzar Simanjuntak, dan sejumlah pejabat lainnya. Ini kita berbicara sahabat haji semuanya, amalan surgawi, bahwa pembagian kuota dan rencana pelayanan. Jadi ada dua pembagian. Pak Menteri Agama Nasaruddin menjelaskan, Bapak Nasaruddin menjelaskan bahwa kuota jamaah akan terbagi melalui dua bandara utama di Arab Saudi. Yang pertama, setengahnya 110.500 jamaah diberangkatkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dan dipulangkan melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian 150.500 jamaah lainnya diberangkatkan melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Selain itu, Indonesia mendapatkan kuota petugas sebanyak 1% atau 2.210 orang. Luar biasa, petugasnya saja sampai ribuan. Ini 1% dari total kuota jemaah. Ini sementara Menag juga melobi tambahan kuota petugas untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Tentu sahabat haji, sahabat amalan surgawi, kalau kita melihat jumlah banyak sekali ya dibandingkan dengan negara-negara lain.
sehingga tentu perlu melibatkan banyak petugas sehingga layanan haji di sana akan semakin nyaman dan para jamaah haji tidak terganggu dalam melaksanakan ibadah. Pak Menteri Agama mengatakan bahwa kami terus mengupayakan tambahan kuota petugas agar pelayanan kepada jamaah haji bisa lebih maksimal. Dan Menak berharap dengan telah ditandatangannya MOU ini, maka persiapan penyelenggaraan haji dapat segera difinalisasi. Saya minta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan agar menyerahkan seluruh tenaga dan pikirannya. Jadi Menak berharap mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk bisa menyukseskan penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi ini. Dan dalam salah satu klausul MOU disebutkan bahwa Kementerian Haji dan Umroh memiliki hak untuk mengurangi atau menaikkan persentase petugas sesuai kebutuhan. Tentu kita berharap malah menaikkannya, hak yang dipakai oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menaikkan persentase petugas sesuai kebutuhan. Hal itu akan diperbaharui setelah selesai tahap kontrak layanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kalau melihat pengalaman tahun 2024 kemarin, di musim haji kemarin, memang ada tambahan kuota di akhir-akhir, mungkin karena melihat negara-negara lain tidak mengisi kuota atau tidak memenuhi kuota atau di bawah kuota jemaah haji mereka yang dikirim ke Arab Saudi, sehingga ini bisa dipakai oleh negara-negara seperti Indonesia yang justru berharap kuotanya bertambah. Terkait dengan aturan baru dan fokus keamanan, MOU ini juga mencakup aturan terkait keamanan, termasuk larangan aktivitas propaganda, penggunaan perangkat fotografi yang mengganggu ketertiban, dipolitisasi musim haji. Ini kan kita sangat mengetahui, memahami bahwa saat ini sosial media atau kegiatan-kegiatan ibadah haji, ibadah umroh sudah tersebar di mana-mana. Salah satunya mungkin dengan handphone. Dengan handphone selama ini sepertinya tidak terlalu masalah karena mungkin barangnya kecil, simpel, kecuali dengan peralatan fotografi yang cukup besar. Ini semoga ada kejelasan ya dari pemerintah Arab Saudi. Jemaah juga diminta menghormati peraturan kerajaan Arab Saudi, terutama selama puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kata Menteri Agama, prinsipnya pemerintah Indonesia siap bekerjasama dengan Arab Saudi untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jamaah. Tentu kita sebagai jamaah haji atau calon jamaah haji dari Indonesia berharap kita sangat-sangat menghormati ketentuan yang ada di pemerintah Arab Saudi sehingga terus positif gitu ya, respons dari pemerintah Arab Saudi sehingga efek positifnya Indonesia mendapatkan tambahan kuota sehingga Bapak Ibu yang sampai sekarang masih menunggu antrian haji bisa lebih dipercepat berangkat ke Tanah Suci. Selain menandatangani MOU, kunjungan Menak ke Arab Saudi juga dalam rangka menghadiri Muktamar dan pameran haji di Jeddah. Menak juga akan bertemu dengan sejumlah pihak di Arab Saudi untuk memastikan kesiapan pelayanan jamaah. Dan ini sebagai langkah awal persiapan haji 2025, penandatanganan MOU ini menandai dimulainya persiapan teknis penyelenggaraan haji. Kepala BP Haji Gus Irfan mengapresiasi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang bersedia mempertimbangkan usulan Indonesia. Gus Irfan mengatakan mesti ada kebijakan tetap, beberapa usulan dari Indonesia tetap dipertimbangkan. Ini menunjukkan komitmen Arab Saudi terhadap pelayanan jamaah. Dan selain di atas ada beberapa agenda strategis lainnya.
Selain penandatangan MOU, delegasi Indonesia juga menghadiri yang tadi disebutkan konferensi dan pembayaran haji di Jeddah untuk memilih layanan terbaik bagi jamaah. Fokus utama adalah memastikan kualitas pelayanan yang terbaik, yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena Pak Menteri menyampaikan kami berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Selain ini aspek ibadah gitu ya, pemerintah Arab Saudi juga melihat ini sebagai sangat-sangat penting karena melibatkan juga aspek secara ekonomi. Dan ibadah haji, ibadah umroh ini akan terus berlangsung, terus berlanjut sampai dunia ini kiamat. Akan berhenti ketika dunia ini selesai. Sebelum atau selama dunia ini masih berjalan, maka kegiatan ibadah haji dan umroh ini akan terus berlanjut. Bahkan kalau kita melihat, karena antrian yang begitu panjang dari keberangkatan haji, maka ibadah umroh ke Tanah Suci semakin banyak Indonesia ya, semakin orang ingin menikmati kenikmatan ibadah di sana sambil menunggu antrian jamaah haji yang masih cukup panjang. Semoga para sahabat amalan surgawi, para sahabat haji, insya Allah diberikan kesehatan dan tetap bersabar selama dalam masa tunggu untuk bisa mendapat giliran dipanggil Allah Subhanahu wa taala berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah yang merupakan bagian dari rukun Islam kita. Semoga bermanfaat dan insya Allah jangan lupa like, share dan subscribe channel Amalan Surgawi untuk bisa menyebar ke beberapa saudara yang lain yang membutuhkan informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.